Bismillahirrahmanirrahim. Ahamiyatu ma'rifatullah. Pentingnya mengenal Allah. Ma'rifatullah adalah puncak akidah dan ketauhidan seorang muslim. Ma'rifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan dari diri seseorang. Karena untuk mencapai ketinggian iman seorang muslim, kita diwajibkan harus tahu dan mengenal lebih baik siapa Tuhan kita. Urgensi dari ma'rifatullah ialah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup kita selanjutnya. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidup tenang, berlapang dada, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara rasa sabar dan syukur. Ma'rifatullah harus didukung oleh dalil yang kuat, di antaranya dalil nakli, akli, dan dalil fitri. Manfaat ma'rifatullah di antaranya terdiri dari 6 manfaat. Yang pertama, kebebasan. Di sini terjadi jika tidak ada lagi yang membelenggu diri kita seperti hawa nafsu, tahta, harta, dan sebagainya, selain Allah sendiri yang mengikat kita. Kedua, ketenangan. Kunci dari ketenangan yakni zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Semakin kita mengingat Allah, maka semakin tenanglah hati kita. Ketiga, keberkahan. Berkah dari langit maupun bumi. Di antaranya, dikabulkannya doa-doa kita dan dipenuhi segala keperluan, tercukupi segala kehidupan kita. Keempat, kehidupan yang baik, yakni segala sesuatu yang kita lakukan penuh dengan ridhonya. Kelima, kita dapat surganya. Terminal bagi seorang mukmin adalah surga. Gambaran yang paling tepat bagi surga ialah mala ainun ra'at wala udun sami'at wala hadara ala qalbi bashar. Yang keenam, mardotillah, ridhonya Allah. At-thoriq ila ma'rifatullah, metode mengenal Allah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam mengenal Allah terdapat 2 metode. Yang pertama, ghairul Islam, metode selain Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri, yakni mengenalkan al-hawas, panca indera, dan al-akli, yaitu akal. Sebagaimana kisah Bani Israel yang hanya paham materialismenya saja, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Pengenalan Allah dengan mengenalkan al-hawas, al-akli, dan al-falsafah tidak akan mendatangkan keyakinan. Yang akan muncul justru al-farodu, keraguan-raguan, yang akan mengantarkan kita pada kekufuran. Kedua, metode Islami. Dalam mengenal Allah Ta'ala dengan cara menggunakan al-akli, al-fitrah, as-sam'u, pendengaran, dan al-basar, penglihatan. Untuk memikirkannya, yaitu dengan ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah berupa firman Allah dengan mujizatnya. Ayat kauniyah berupa ciptaan Allah yang meliputi benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan. Al-mawani min ma'rifatullah, penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, di antaranya berupa hawa nafsu dan kesenangan yang tidak berperilaku terpuji. Kedua, maradus subhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika.
Al-adilatu ala wujudillah, dalil-dalil keberadaan Allah. Eksistensi Allah diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil berikut. Pertama, dalil fitrah. Maksudnya, manusia sejak awal penciptaan telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. 2. Dalil yang dapat dilihat panca indera. Ada banyak bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat kita nikmati, kita lihat, kita rasa, dan kita sentuh oleh panca indera. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Dan diantaranya mukjizat para nabi dan rasul yang telah kita ketahui selama ini. 3. Dalil akal. Jika kita menggunakan akal untuk memperhatikan fenomena, maka bahwasannya fenomena tersebut telah membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu benar-benar ada. Seperti halnya tentang penciptaan, penyempurnaan, penentuan, dan petunjuk bagi manusia. Keempat, dalil nakli yang berupa wahyu Allah di dalam kitab suci. Kelima, dalil sejarah. Eksistensinya yaitu telah diberitakan dari sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama yaitu Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Sebagai muslim, kita wajib meyakini tauhidullah. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang merupakan akar dari kata kerja wahada, yang berarti menjadikannya satu. Jadi, tauhidullah ialah mengesahkan Allah. Dalam ajaran Islam, tauhid mencakup tauhidul rububiyah, tauhidul mulkiyah, dan tauhidul uluhiyah. Al-hayatu fi zilati tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Selama manusia hidup di dunia, maka dalam mengenal Allah tidak hanya dapat dijangkau dengan panca indera manusia saja. Ketika kita hidup di bawah naungan tauhid, maka akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Makna la ilaha illallah, hakikatnya tauhid. Makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah secara singkat bukanlah untuk menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberi kita rezeki, dan mengatur urusan alam semesta. Akan tetapi, makna yang benar ialah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah.